Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati selaku dosen mata kuliah hukum keluarga Islam di negara muslim yaitu Pak Muhammad Yusuf MHI, dan yang saya banggakan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan perihal keluarga hukum keluarga Islam di Malaysia. Oke, yang pertama yaitu pembentukan hukum keluarga Islam di Malaysia. Sistem hukum Malaysia pada intinya itu berdasarkan pada sistem common law Inggris, yaitu Anglo-Saxon. Hukum Islam dan adat itu menjadi di antara sumber hukumnya, khususnya di bidang status personal. Nah, bersamaan dengan datangnya Islam di Malaysia pada abad 11 sampai 12 itu, mazhab Syafi'i menjadi versi hukum Islam yang diterapkan di Malaysia. Kemudian kita masuk ke bagian pencatatan perkawinan di Malaysia. Hukum perkawinan di Malaysia juga mengharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan seperti di Indonesia ya. Proses pencatatan secara prinsip dilakukan setelah akad nikah. Proses pencatatan ada 3 jenis. Di antaranya yang pertama yaitu untuk yang tinggal di negeri masing-masing. Pada dasarnya pencatatan dilakukan segera setelah selesai akad nikah, kecuali Kelantan yang menetapkan 7 hari setelah akad nikah, dan pencatatan tersebut disaksikan oleh wali, 2 orang saksi dan pendaftar, sebagaimana dalam UU Pulau Pinang pasal 22 ayat 1 yang kalian bisa baca di samping saya, bisa di post video ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu orang asli Malaysia yang melakukan perkawinan di kedutaan Malaysia yang ada di luar negeri. Nah, proses pencatatan secara prinsip sama dengan proses orang Malaysia yang melakukan perkawinan di negaranya. Nah, perbedaannya itu adalah hanya pada petugas pendaftar saja, yakni bukan oleh pendaftar asli yang diangkat oleh negara, tetapi pendaftar yang diangkat kedutaan atau konsul Malaysia di negara itu yang bersangkutan ya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pulau Pinang pasal 24 ayat 1 yang bisa kalian baca di sebelah saya ini, bisa di pause ya. Kemudian ada juga dalam pasal 28 ayat 3 yang kalian bisa baca. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu orang Malaysia yang tinggal di luar negeri dan melakukan perkawinan tidak di kedutaan atau konsul Malaysia yang ada di negara yang bersangkutan. Prosesnya pria yang melakukan perkawinan dalam masa 6 bulan setelah akad nikah mendaftarkan kepada pendaftar yang diangkat oleh kedutaan dan konsul terdekat. Nah, apabila yang bersangkutan pulang ke Malaysia sebelum habis masa 6 bulan, maka boleh juga mendaftar di Malaysia. Ketentuan ini berdasarkan Undang-Undang Sarawak pasal 29 ayat 1, Undang-Undang Kelantan, dan Undang-Undang Negeri 9. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudara Yusuf. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan tentang pembatasan usia perkawinan yang berada di negara Malaysia. Dalam peraturan perundang-undangan Malaysia membatasi usia perkawinan minimal 16 tahun bagi mempelai perempuan dan 18 tahun bagi mempelai laki-laki. Nah, dari sini setidaknya kita sudah bisa memahami dan kita sudah bisa mengerti bahwasanya di negara Malaysia sana, kalau seandainya seseorang laki-laki ataupun seorang perempuan, kalau seandainya dia ingin melangsungkan
ataupun melaksanakan pernikahan, maka setidak-tidaknya seorang perempuan itu berusia ataupun berumur 16 tahun. Itu untuk perempuan. Kemudian untuk laki-laki, kalau seandainya dia ingin menikah, maka setidak-tidaknya dia berumur 18 tahun. Itu merupakan ketentuan pembatasan usia perkawinan yang berada di negara Malaysia. Adapun undang-undang yang mengatur pembatasan usia perkawinan yang berada di negara Malaysia itu berbunyi, had umur perkawinan yang dibenarkan bagi perempuan tidak kurang dari 16 tahun dan laki-laki tidak kurang dari 18 tahun. Sekiranya salah satu seorang antara kedua pasangan yang hendak menikah ataupun berkahwin berumur kurang daripada had umur yang telah diterapkan, maka perlu mendapatkan kebenaran hakim syariat terlebih dahulu. Nah, dari undang-undang ini pasti kita lebih paham dan kita lebih mengerti lagi. Kalau seandainya seseorang laki-laki dan seseorang perempuan dia ingin melaksanakan pernikahan dan pernikahannya diakui oleh negara Malaysia, maka setidak-tidaknya perempuannya itu berusia ataupun berumur 16 tahun. Kalau seandainya belum mencapai 16 tahun, maka dia belum boleh menikah. Karena di dalam had ataupun di dalam undang-undang yang sudah diatur di negara Malaysia, seorang perempuan kalau seandainya dia ingin melakukan pernikahan, maka setidak-tidaknya umurnya itu harus 16 tahun. Begitu juga dengan laki-laki, juga dijelaskan di dalam had peraturan yang berada di negara Malaysia. Kalau seandainya dia ingin menikah, maka setidak-tidaknya dia harus berusia 18 tahun terlebih dahulu. Kalau seandainya pernikahan antara laki-laki dan perempuan tadi ingin diakui oleh negara Malaysia. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari bahwasannya pembatasan usia perkawinan yang berada di negara Malaysia itu minimal untuk perempuannya berusia 16 tahun dan untuk laki-lakinya berusia minimal 18 tahun. Pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas perceraian yang berada di negara Malaysia. Adapun alasan perceraian dalam perundang-undangan keluarga muslim di negara Malaysia sama dengan alasan-alasan terjadi nafasyak ataupun perceraian. Dalam Undang-Undang Perak dan Pahang ada 5 alasan yang memperbolehkan seseorang yang sudah menikah kemudian dia ingin mengajukan cerai, maka itu juga diperbolehkan di negara Malaysia. Adapun syarat yang pertama, jika seandainya seseorang ingin mengajukan perceraian adalah suami impoten ataupun mati pucuk. Ini kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia ni, istilahnya tu suami ni udah tak sayang lagi sama istrinya. Di dalam kehidupan rumah tangga, yang namanya kasih sayang, yang namanya cinta, yang namanya suka sama suka, yang namanya perhatian, yang namanya pengertian, itu sangat dibutuhkan sekali di dalam kehidupan berumah tangga. Karena pada dasarnya, kalau seandainya ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu memang dibutuhkan dan itu memang diperlukan kalau seandainya ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau seandainya di dalam kehidupan berumah tangga seorang suami ini tidak lagi memiliki rasa sayang, seorang suami ini tidak lagi memiliki rasa cinta, bahkan rasa benci, rasa tidak suka kepada istrinya. Maka kalau seandainya di dalam kasus ini terdapat di dalam kehidupan berumah tangga yang berada di negara Malaysia, maka
dia diperbolehkan untuk mengajukan perceraian. Itu merupakan syarat yang pertama ataupun alasan yang pertama jika seandainya seseorang yang sudah menikah ingin mengajukan perceraian. Adapun alasan yang kedua yang memperbolehkan seorang suami dan istri itu boleh bercerai adalah suami gila atau mengidap penyakit kusta atau vertigo atau mengidap penyakit kelamin yang bisa terjangkit selama istri tidak rela dengan kondisi tersebut. Nah, di dalam hal ini juga menjelaskan kalau seandainya suami ini gila ataupun suami ini mempunyai penyakit yang sekiranya penyakit itu membahayakan seorang istri, kalau seandainya mereka ingin melanjutkan pernikahan mereka, maka alangkah lebih baiknya mereka ini berpisah saja demi kebaikan mereka berdua. Nah, itu merupakan alasan-alasan yang memperbolehkan seseorang suami dan istri yang berada di Malaysia, yang mana sebelumnya mereka sudah melangsungkan ataupun mereka sudah melaksanakan pernikahan. Akan tetapi mereka boleh bercerai jika seandainya 5 alasan tersebut sudah mereka penuhi. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan tentang poligami yang berada di negara Malaysia. Adapun mengenai syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang hendak melakukan poligami ataupun seseorang yang hendak memiliki lebih dari satu orang istri adalah adanya izin tertulis dari hakim. Nah, dari sini setidaknya kita sudah bisa mengetahui kalau seandainya seorang laki-laki ataupun seorang suami yang mana dia ingin memiliki lebih dari satu orang istri ataupun dia ingin berpoligami, maka setidaknya dia ini mendapatkan surat izin tertulis dari hakim. Dan bukan hanya itu saja, hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang Negeriism Bilan Pasal 23 Ayat 1, kemudian di Undang-Undang Pulau Pinang Pasal 23 Ayat 1, kemudian di Undang-Undang Selangor Pasal 23 Ayat 1, kemudian Undang-Undang Pahang Pasal 23 Ayat 1, kemudian di Undang-Undang Wilayah Persekutuan Pasal 21 Ayat 1, kemudian di Undang-Undang Perak Pasal 21 Ayat 1. Dan di dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa tiada seorang laki-laki boleh berkahwin ataupun boleh menikah dengan seseorang lain dalam masa dia masih peristrikan istrinya, yang sedia ada kecuali dengan terlebih dahulu mendapatkan kebenaran secara tertulis daripada hakim syariah. Nah, di dalam undang-undang tadi setidaknya kita juga bisa memahami juga bahwasannya poligami yang berada di negara Malaysia ini juga diatur pada dasarnya kawan-kawan, yang mana sebelumnya seseorang yang hanya memiliki satu orang istri, kemudian dia ingin menambah istrinya ataupun ingin menikah lagi, maka setidak-tidaknya dia ini harus mendapatkan surat izin tertulis terlebih dahulu dari hakim yang berada di negara Malaysia. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Adapun materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu saudari Messi Saptianti. Kepada saudari saya persilahkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perkawinan di Malaysia. Ketentuan pidana Undang-Undang Perkawinan di Malaysia secara tegas diatur dalam perundang-undangannya seperti dalam beberapa masalah seperti berikut. 1. Poligami. Suami yang melakukan poligami tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ditetapkan. Secara umum, dapat dikenakan hukuman berupa hukuman denda maksimal RM1.000 atau kurungan maksimal 6 bulan atau kedua-duanya sekaligus. Demikian juga bagi suami yang tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, dapat digolongkan sebagai orang yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi hukuman denda maksimal RM1.000 atau kurungan maksimal 6 bulan atau kedua-duanya.
Lalu yang kedua yaitu pencatatan perkawinan. Bagi orang yang melakukan perkawinan di luar Malaysia tidak sesuai dengan aturan yang ada adalah perbuatan melanggar hukum, maka dapat dihukum dan dengan membayar denda sebesar Rp1.000 atau penjara maksimal 6 bulan atau kedua-duanya. Lalu yang ketiga, perceraian. Bagi orang yang melanggar peraturan tentang perceraian, baik suami maupun istri, misalnya melakukan perceraian di luar pengadilan dan tidak mendapatkan pengesahan atau pengakuan dari pengadilan, atau membuat surat pengakuan palsu, bisa dihukum dengan hukuman denda sebesar Rp1.000 atau penjara maksimal 6 bulan atau kedua-duanya. Lalu selanjutnya, perkawinan beda agama. Nah, larangan perkawinan beda agama ini di Malaysia didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam Seksyen 51 Akta Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian tahun 1976, sebagaimana disebutkan, jika salah satu pihak kepada suatu perkawinan telah masuk Islam, maka pihak yang satu tidak masuk Islam boleh untuk perceraian dengan syarat bahwa tiada suatu permohonan di bawah seksyen boleh diserahkan sebelum tamat tempo 3 bulan dari tarikh masuk Islam itu. Nah, jadi kesimpulannya, Malaysia adalah sebuah negara yang berasaskan negara Islam. Undang-undangnya pun bersumber atau menggunakan hukum Islam. Meskipun ada sebagian sumber hukumnya yang masih mengadopsi dan bersumber dari produk-produk Inggris, sebagaimana yang kita ketahui, Malaysia adalah bekas jajahan Inggris. Ironis sekali kalau undang-undangnya tidak mengambil daripada hukum negara tersebut. Dalam masalah hukum keluarga di Malaysia memberlakukan aturan hukum yang berbeda-beda. Tidak semua penerapan hukum yang berlaku di Malaysia sama, akan tetapi bergantung atas hukum wilayah masing-masing, khususnya masalah hukum keluarga. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.